anak yang datang dari keluarga yang tidak mampu segi ekonomi itu tetap bisa belajarnya. Halo G-Friends, ketemu lagi dengan saya Dara Nasution di program baru kita namanya Dengar Langsung, di mana kita akan mendengar langsung dari narasumber kita, yaitu calon-calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Apa sih sebenarnya yang mau mereka bawa gagasannya di pemilu 2024. Nah, hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat-sangat spesial. Tahu nggak kenapa? Karena pas tadi saya dari rumah ke sini, ke kantor, itu balihonya ada di mana-mana. Dan pasti netizen di rumah juga mungkin pernah lihat nih berseliweran di medsos. Udah hadir bersama saya di sini yaitu Bang Kim, atau nama lengkapnya juga Chong Sung Kim. Dan di sini kita akan ngobrol dengan Bang Kim, apa sih yang ingin Bang Kim bawa nanti untuk menuju ke Senayan. Selamat siang Bang Kim. Selamat siang Mbak Dara. Terima kasih loh udah datang ke studio kita di sini. Seneng banget akhirnya Bang Kim sempat ke sini. Terima kasih juga. Ya, gimana kabarnya Bang Kim? Gimana responnya ketika belakangan ini kan viral. Jadi di Twitter viral, terus di media sosial Pak Ridwan Kamil juga sempat diangkat tuh. Nah, gimana tuh rasanya Bang Kim? Kalau rasanya ya seperti apa ya, mungkin artis itu rasanya seperti itu kali ya. Banyak yang minta foto nggak sekarang? Ya tiba-tiba orang yang kenal, iya. Tapi saya ini nggak kenal, tapi ya mereka datang minta foto bersama, ya dan panggil saya langsung Bang Kim, semangat dan lain-lain begitu. Ya saya sangat ya senang aja begitu. Ya, berarti bagus ya Bang Kim efek dari viral di medsos belakangan ini. Iya, saya cukup senang begitu. Nah, sebelum kita ngobrol lagi, ini juga kita meluruskan kabar ya Bang Kim. Banyak beredar kabar bahwa Bang Kim baru 1 tahun jadi WNI. Itu sebenarnya gimana tuh Bang Kim? Oh, itu sudah saya menjelaskan dalam TikTok kami juga. Itu. Jadi sebetulnya saya sudah tinggal di Jakarta 31 tahun lebih. 31 tahun? Ya, kalau pas bicaranya 31 tahun 4 bulan. Gitu. Jadi saya sudah WNI saja 31 tahun. Iya. Berarti ya yang kabar yang cuma 1 tahun menjadi caleg itu hoax begitu. Hoax ya, berarti harus kita luruskan ya teman-teman di sini bahwa Bang Kim bukan 1 tahun tapi sudah 30 tahun jadi WNI. Ya, saya bukan 31 tahun tinggal di Jakarta, tapi sudah WNI sejak 2013, berarti sudah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, hampir 11 tahun. Ya. Oke, udah lama. Nah, boleh diceritakan nggak Bang Kim? Karena banyak nih yang penasaran. Bang Kim kan dulu warga negara Korea. Ya. Terus gimana ceritanya bisa ke Indonesia, bekerja, membangun karir di sini sampai punya law firm sendiri ya Bang Kim. Ya. Dan akhirnya nyalek. Nah, itu banyak banget yang penasaran gitu. Jadi gimana Bang Kim ceritanya? Iya, saya habis tugas di Korea, saya rencana mau investasi ke Indonesia. Saya mau coba tahu yang keadaan Indonesia bagaimana. Gitu. Karena saya belum pernah datang, maka saya harus perlu pengalaman di sini. Jadi saya datang ke Indonesia sejak tahun 92. Dan ya akhirnya saya 96 sudah bikin usaha sendiri dan ya sampai sekarang. Ya, gitu. Dan usahanya law firm? Bukan, awalnya usahanya saya bidang garmen. Oh, garmen, ya, dan ya sambil menjalankan garmen karena saya merasa sudah jadi bagian dari Indonesia dan saya perlu tahu lebih mendalamin mekanisme yang negara ini, gitu. Baik sistem pemerintahnya maupun ya lembaga-lembaga terdirinya. Dan maka saya masuk ke Universitas Indonesia, saya belajar hukum. Saya juga alumni, tapi saya FISIP. Berarti gitu. Bang Kim di FH dekat ya? Iya, dekat sebelahan kiri saya. Dan kanan, kiri ya? kanan. Saya sering numpang belajar di FH, soalnya lebih bagus perpustakaannya. Terus di FH belajar hukum. Iya, belajar hukum. Saya jurusannya yang hukum acara. Hukum acara, iya. Dan habis itu saya lanjut S2 juga di
Fakultas Hukum UI juga. Oke. Gitu. Tapi kampusnya kampus Salemba. Salemba, ya betul Ya. yang di Cikini. Habis itu saya baru buka Roform dan sampai sekarang begitu. Betul. Jadi ya saat yang saya sebagai pengusaha ya saya mempekerjakan kepada orang Indonesia dan sampai saat ini begitu. Jadi staf dan karyawan saya ikut saya sudah hampir ya 25 tahun ke atasnya. Begitu. Setia gitu ya Iya. kerja sama Bang Kim. Tuh. Oke. Nah, apa sih yang membuat Bang Kim jatuh cinta sama Indonesia? Sampai dari sudah lama sekali di Indonesia. Ya, orang Indonesia seperti Badara begitu ya. Saya ini ya, jadi apanya begitu? Kalau mungkin Dara coba ke Korea itu pasti orang Korea rata-rata mukanya tegang, jarang ada senyum, dan ya jalan kakinya cepat begitu ya. Turun ke tangga ke metro juga cepat begitu. Berkejaran ya semuanya. Dan pindah ke yang bus stop juga sama lari juga gitu. Jadi tidak ada waktu untuk senyum sepertinya begitu ya. Tidak ada. Kalau di Indonesia banyak senyum ya. Tapi kalau orang Indonesia kan orangnya kan ramah. Ramah. Ya, baik begitu ya. Jadi ya itulah awal saya sukanya karena dari kulturnya. Kultur sosialnya saya betul-betul suka dan cinta. Oke. Kalau makanan Bang Kim suka juga? Makanan? Kalau saya suka makanan Korea soalnya. Oh gitu. Contohnya apa? Tteokbokki, terus barbeque Korea. Nah gitu. Kalau Bang Kim ada nggak yang makanan Indonesia yang suka banget? Oh iya, saya paling suka makanan Indonesia ya. Contoh mie goreng, terus yang rendang. Terus jual di makanan kayak Padang. Ya, makanan Padang the best. Suka juga. Ada juga saya kayak sate-sate. Ya, itu yang paling suka ya. Ya. Oke, balik ke pencalekan ya teman-teman, karena banyak yang penasaran. Bang Kim, di antara sekian banyak partai, kenapa memilih Partai Golkar? Sebelum itu, kenapa memilih berpolitik gitu? Kalau tadi saya dengar cerita Bang Kim kan udah terpenuhi hidupnya, sudah punya bisnis, sudah punya gelar, sudah punya law firm sendiri gitu kan. Apa yang mau dicari dengan akhirnya berpolitik, terpanggil gitu? Iya, karena saya sudah lama dan sudah merasa bagian dari Indonesia, dan apalagi saya cinta ya orang Indonesia itu karena kultur budayanya sangat baik dan ramah begitu. Ya, jadi saya seperti ada tanggung jawabnya. Tuh, tanggung jawabnya apa? Saya harus do something. Do something untuk Indonesia. Gitu. Kenapa? Saya banyak sekali bertemu orang dan keluhan mereka atau saran mereka itu saya coba sampaikan ke teman-teman pejabat atau politikus begitu. Tapi rasanya belum maksimal begitu. Maka saya harus masuk ke dalam sistem pemerintahan atau sistem lembaga negara. Ya itulah saya mau majunya. Supaya apa? Supaya saya do something itu untuk bagi masyarakat ada bermanfaatnya. Oke, berarti ingin bermanfaat buat orang banyak gitu ya Bang? Ya itu. Soal impact. Nah, kalau tadi yang kedua, yang pertanyaan yang itu kenapa pilih? Iya, kenapa pilih Golkar? Kan kita ada 18 partai di nasional ya teman-teman, dan ada partai daerah juga. Kenapa Bang Kim jatuh cinta dengan partai yang warna kuning? Sangat sederhana aja. Sebelum saya pilih Golkar, saya tanya kepada yang teman-teman dekat, begitu. Dan tanya juga yang kepada orang yang baru-baru ketemu. Apabila Anda mau jadi politikus, Anda mau pilih partai apa begitu? Kebanyakan jawabnya, oh saya pilih Golkar begitu. Oh kenapa? Itu. Oh saya dari kecil memang darahnya Golkar.
Iya. Saya bilang darahnya Golkar begitu kan. Darahnya kuning begitu. Ya, jadi bilangnya memang mereka dari kecil lihat orang tuanya sebagai anggota Golkar. Oke. Dari kecil mereka juga tahunya Golkar saja. Oke. Sampai sekarang bilangnya ya. Dan saya coba tanya ke orang yang tidak kenal juga, jawabannya juga sama begitu. Ya memang kami orang Golkar bilangnya. Gitu. Nggak tahu itu kebetulan saya ketemu orang yang memang darahnya atau jiwanya Golkar atau apa, saya nggak tahu. Tapi nggak mungkin kan saya pilih-pilih tanyakan juga. Tapi kebanyakan orang sukanya ya partai itu bilangnya Golkar begitu. Golkar. Ya, jadi itulah saya. Oh, kalau memang rakyat suka partai itu Golkar ya berarti saya ya juga harus pilih Golkar begitu. Iya. Ya sangat sederhana itu saja. Karena Golkar ternyata udah ada di masyarakat sejak lama gitu ya Bang Kim. Dan Bang Kim melihat itu dari lingkungan sekitarnya Bang Kim. Iya, betul. Oke, nah Bang Kim kan nyalek dari Jakarta. Apa sih yang ingin diperjuangkan dan kira-kira nanti kalau ke DPR tuh ada incaran komisi nggak? Saya kenapa pilih dapilnya dapil DKI Jakarta? Gitu. Memang saya tinggal di Jakarta. Ya, warga ya. Dari pertama sampai sekarang. Oke. Itu sebab pertama. Gitu. Dan keduanya, seperti Mbak Dara tahu, di Jakarta ini sangat beragam ya suku dan ya budaya dan lain-lain begitu. Contoh di depan ada jalan Tamrin, tapi sedikit kita masuk dari Tamrin berarti kondisi seperti apa Mbak Dara sudah tahu. Iya, berarti kebun kacang tuh ya Bang ya, ke sana. Kalau di Sudirman juga sama. Iya. Dari Sudirman sedikit kita coba masuk ke belakang dan kehidupan masyarakat seperti bagaimana sudah tahu kan. Timpang. Gitu. Ya. Dan jalan di mana-mana macet. Banget. Dan saya jelas ingat sejak saya datang sampai sekarang itu pelebaran jalan di manakah, berapa banyakkah begitu. Nah, dan memang anak-anak Jakarta ini ya segi ekonomi orang tuanya mampu juga ada, tapi kebanyakan orang tuanya tidak mampu juga ada. Ya. Gitu. Mungkin tidak mampu untuk melanjutkan anak-anak sekolah ke kuliah pun juga sulitnya banyak sekali. Tuh. Ya, itulah saya sangat perhatian ya. Karena anak-anak itu kan untuk masa depan Indonesia. Betul. Tuh. Karena keterbatasan orang tua, apakah mereka harus mempatahkan semangatnya? Tuh. Kalau begitu, ya bagi keluarga maupun bagi negara sangat rugi. Ya. Kenapa? Karena mereka itu adalah aset negara. Gitu. Bukan hanya aset keluarga. Gitu ya. Jadi ya itulah saya perhatian bagaimana cara anak yang datang dari keluarga yang tidak mampu segi ekonomi itu tetap bisa belajarnya. Itu. Jadi ya saya ada beberapa program untuk putus rantai kemiskinannya. Gitu. Apa tuh Bang Kim programnya? Ya, coba santai Mbak Dara, kalau nggak dapat kesempatan pendidikan, apakah Mbak Dara sampai ada di sini mewawancarai Bang Kim? Enggak lah, kalau misalnya saya juga anak daerah ya Bang Kim dari Pematang Siantar buat teman-teman. Nah itu saya pertama kali merantau ke Jakarta itu pada saat saya kuliah di UI Bang Kim. Sebelumnya saya nggak pernah naik pesawat. jadi saya kebayang tuh yang Bang Kim katakan gitu karena ya saya kalau nggak ke UI saya nggak naik pesawat, saya nggak kuliah S2, S1 dan nggak akan ketemu Bang Kim gitu hari ini. Jadi, berarti pendidikan itu sangat penting ya? Penting banget. Bagi pribadi, bagi keluarga itu sangat penting. Sangat Putri penting, ya. Berarti kalau anak-anak Jakarta karena keterbatasan segi ekonomi orang tua harus mereka ya mempatahkan semangat. Berarti ujungnya bagaimana coba? Betul. Nggak mungkin kan seperti Mbak Dara ada di sini begitu. Ya itulah kita harus mengangkat anak-anak yang brilian, sudah punya kemampuan segi akademis itu kita harus bantu.
ya, supaya mereka dapat ya sempatan gitu. Programnya apa tuh Bang Kim yang berkaitan sama pendidikan? Ya, contoh begini, saya ada program sambil kerja sambil belajar. Oke, kerja sambil belajar. Saya kalau bicara di dapil saya, pasti yang warga-warga di dapil saya bicara, Bang Kim bagaimana? Kami di Indonesia juga susah, kok Bang Kim mau bawa anak-anak ke Korea Selatan? Jadi ini sekolah dan kerjanya di Korea? Ya, begitu. Teman-teman yang suka pengen ke Korea nih boleh dengerin nih programnya Bang Kim. Oke, Ya, gimana Bang pasti Kim? mereka bingung begitu. Di Indonesia juga susah kok, anak saya bisa bawa ke Korea Selatan, begitu kan. Tuh. Coba Mbak Dara, kok bisa begitu, kenapa? Beasiswa mungkin Bang Kim? Atau kita ada kerjasama sama pemerintah? Tadi saya udah kasih kisi-kisinya. Apa tuh kisi-kisinya? Sambil kerja sambil belajar. Oh, berarti mereka juga nanti bayar gitu ya? Iya, dibayar atas dulu. keringannya. Oke. Jadi kenapa bisa? Contoh, kalau biaya pendidikan di Indonesia, nanti coba googling ya, berapa? Contoh, yang swasta terkenal, biaya sekolahnya berapa? Ya, kuliah ya Bang Kim. Kalau di Korea, seandainya bukan kedokteran, atau yang biasa aja, contoh, yang jurusan hukum contohnya, gitu, atau jurusan apa, gitu. Yang biaya sekolah 1 tahun di Korea dengan di Indonesia, yang mana rata-rata lebih mahal? Di Indonesia ya, lebih mahal. Indonesia lebih mahal. Tuh. Ya, setahu saya sampai ada yang salah satu university yang di Indonesia kedokteran sampai mendekatin 1 miliar per tahun. Iya. Saya nggak dibolehin masuk kedokteran gara-gara itu Bang Kim. Ya. Saya dulu ranking 1 tapi nggak bisa masuk kedokteran gara-gara mahal. Ya, gitu. Yang jurusan biasa aja 250 juta. Yes, masih mahal juga. Ya, begitu kan. Sedangkan Korea tidak. Mungkin bisa jadi 1/2 atau 1/3 lebih biaya sekolahnya murah. Sedangkan nilai hasil tenaga kerja itu 4 atau 5 kali lebih mahal. Gajinya maksudnya pasti lebih, ya itu yang bikin anak muda Indonesia tuh pengen banget sebenarnya kerja di luar negeri kan. Iya, berarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan Korea, per minggu bisa kerja maksimal 25 jam. Sebagai student ya, mereka sebagai mahasiswa. Dan apabila dia nilainya bagus, kasih bonus 5 jam lagi, kan begitu. Oh iya. Jadi ya itulah, sambil dia kerja dan hasil dari kerja itu dia bisa bayar sekolah, dia bisa bayar dormitory. I see. Dormitory itu berarti asramanya. Ya, gitu. Ya, jadi itulah. Berarti saya hanya mengantarkan mereka berdasarkan kemampuan akademis, tapi selebihnya semua mereka mandiri. Ya. Itu. Berarti nanti Bang Kim lah yang akan mengumpulkan mereka, menseleksi, terus nanti akan dibawa ke sana. Ya, lewat kami ada satu yayasan Bang Kim Peduli. Oh, Bang Kim Peduli ada yayasannya. Ya, nanti wadahnya itu, nanti dari wadah itu akan ada tim seleksi dan lain-lain kerjasama dengan universitas-universitas di Korea, dengan perusahaan Indonesia Center juga, begitu. Ya, akan kami kirim ke Korea supaya mereka dapat kesempatan belajarnya di Korea. Begitu. Nah, ini program menarik banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik bisa kepoin Instagramnya Bang Kim. Apa Bang Instagramnya namanya? Iya, Bang Kim Golkar. Bang Kim Golkar. Jadi nanti di Instagramnya Bang Kim Golkar pasti ada updatean soal program-program tadi yang diceritakan sama Bang Kim ya. Nama Instagram aja ada Golkar, berarti Golkar banget ya. Udah darahnya udah Golkar banget. Oke, Bang Kim, keren banget itu programnya. Dan ini unik karena jujur saya belum pernah mendengar ada program yang sifatnya pertukaran, apalagi ke luar negeri, ya kan? Dan Bang Kim di sini sebagai sosok yang memang punya network di Korea Selatan, jadi pasti program ini nantinya bisa bermanfaat buat Indonesia.